Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Abadiah, NIM 23060193 dari kelas Tadris IPA 5B IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Maslihah SAG MSI. Nah, yang akan saya bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang ketiga, ciri-ciri pendidikan multikultural. Dan yang keempat adalah tujuan pendidikan multikultural. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Secara etimologis dibagi menjadi 2 term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu sendiri berarti proses pengembangan sikap dan tingkah laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural terdiri dari 2 kata yaitu multi dan kultur. Multi itu sendiri berarti banyak, beraneka, ragam. Dan kultur itu sendiri berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Jadi, multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, dan keyakinan atau agama dan negara. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, ada pengertian pendidikan multikultural menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Hertler. Beliau mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadaan sosial, musyawarah dan hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama. Sedangkan menurut Ainur Dawam, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran agama. Di sisi lain, menurut Subaidi yaitu pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan, termasuk mengubah nilai dasar pendidikan, aturan prosedur, kurikulum, mata pelajaran, struktur organisasi, dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pendidikan multikultural. Menurut Hertler, terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia atau equality pedagogi. Prinsip yang kedua yaitu pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip globalisasi tidak ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruknya yang dibawanya.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan multikultural. Ciri yang pertama yaitu pendidikan multikultural membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya atau berperadaban. Ciri yang kedua yaitu materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultur. Ciri yang ketiga yaitu metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Nah, ciri yang terakhir yaitu evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Menurut Clive Black, ada beberapa tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengajaran siswa dengan etnik tertentu tentang kebudayaan yang mereka miliki, termasuk di dalamnya pengajaran bahasa pusaka. Yang kedua yaitu pengajaran kepada semua siswa tentang keanekaragaman budaya tradisional baik dalam dan luar negeri. Yang ketiga yaitu mempromosikan penerimaan menunjukkan perbedaan atau keanekaragaman etnik dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan multikultural dapat membantu siswa untuk menyesuaikan bentuk budaya untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Lalu, melalui pendidikan multikultural juga dapat menunjukkan penerimaan secara penuh dan ditandai dengan perlakuan yang sama. Tujuan yang terakhir yaitu melalui pendidikan multikultural dapat menunjukkan bahwa manusia dengan perbedaan agama, ras, suku, kebangsaan memiliki kebebasan yang sama. Nah, dengan adanya pendidikan multikultural, kita akan dilatih untuk menghargai perbedaan. Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami, menghargai, dan bukan membenci perbedaan. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.